Saudara-saudari terkasih, jumpa kembali dalam Lilin Sabda Minggu 14 April 2024. Injil yang akan kita bahas adalah Injil Lukas bab 24 ayat 34 sampai 48 dengan tema Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Mari kita baca beberapa ayat yang bisa menjadi sumber inspirasi bagi kita. Lalu kedua orang itu menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Kemudian Yesus berkata, "Apakah kamu punya makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan bakar. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus yang bangkit memang adalah sebuah fakta historis dan iman yang luar biasa. Tetapi kebangkitan itu selalu juga punya aspek sehari-hari, punya aspek yang sangat manusiawi. Yesus yang bangkit pun menampakkan diri dalam cara yang sangat manusiawi, cara yang mudah dimengerti, ditangkap, diindera oleh kita, oleh para muridnya dengan panca indera kita yang biasa-biasa saja. Maka pengalaman kebangkitan itu bukan pengalaman yang ada di atas awang-awang, bukan pengalaman yang tidak terjangkau sama sekali. Justru Yesus yang bangkit menampakkan kebangkitannya, tubuhnya yang bangkit itu dalam cara yang paling kelihatan, paling mudah disentuh, diraba, dirasakan, dilihat. Yesus bahkan makan ikan bakar. Ya, jadi kita sekarang tahu ya, menu favorit Tuhan Yesus ternyata adalah ikan bakar, begitu ya. Nah, artinya apa, saudara-saudari? Kita dalam mewartakan Yesus yang bangkit, hendaknya kita juga semakin manusiawi. Ya, kebangkitan itu terkait dengan kehidupan sehari-hari. Kebangkitan harus diterjemahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Antara lain dengan makan bersama. Berapa keluarga zaman modern yang masih rutin makan bersama sebagai sebuah keluarga yang secara sadar melakukannya untuk membina keharmonisan. Ya, seringkali kita mudah memutuskan untuk keluar dari rumah kita, dari komunitas kita, untuk makan dengan orang lain. Tetapi apakah kita ingat bahwa keluarga kita, komunitas kita itulah tempat kita sebenarnya diajak untuk makan bersama, berbagi kehidupan, berbagi cerita, berbagi waktu. Ya, Yesus yang bangkit berbagi waktu, berbagi kebersamaan dengan para muridnya. Maka kita juga diajak untuk menghayati kembali nilai-nilai yang manusiawi sebagai penghayatan kita akan semangat kebangkitan. Demikianlah pesan dari Minggu Paskah yang ketiga ini.
Keluarga kudus menyertai kita dan berkat Allah menguatkan kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.